Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fastabikul Hoir, NIM 19023 dari kelas Penambangan dan Pencarian Web Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat video tutorial dari proses crawling data, melakukan persiapan data seperti pembersihan data, stopword data, steaming data, menjadikan data vektor space model dalam bentuk TF-IDF, melakukan reduksi dimensi, dan analisa klaster data TF-IDF. Baik, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai codingan cara melakukan crawling data. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk melakukan crawling data. Nah, pertama kita harus mengimport library Scrapy, kemudian membuat kelas untuk namanya bebas. Nah, setelah itu membuat fungsi, dan untuk dalam fungsi tersebut diisi URL dari web yang ingin kita scraping. Nah, untuk data yang ingin saya crawling itu diambil dari portal tugas Trunojoyo. Nah, bagaimana cara mengambil itu link URL-nya? Untuk link URL bisa kita ambil dengan ini. Pertama, kita pilih dulu jurnal mana yang ingin diambil. Karena saya informatika, saya ingin mengambil informatika. Kemudian pilih jurnalnya. Ini kan ada banyak, pilih salah satu. Nah, Anda tinggal dikopikan saja ini link URL-nya, seperti itu. Kemudian nanti ditempelkan ke sini. Ini sama kan? HTTPS 468, HTTPS 468. Begitu juga dengan URL yang di bawahnya, ini sama, hanya saja diambil dari jurnal yang berbeda. Ini kan tadi sebelumnya perancangan dan implementasi. Nah, kemudian saya mengambil yang ini. Aplikasi kontrol PTA 476. PTA 476. Nah, di dalam ini portal tugas akhir ini kan terdapat judul dan abstraksi. Nih. Nah, itu nanti akan dicantumkan di sana sehingga akan membentuk sebuah tabel. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya dan labelnya juga? Nah, caranya dengan membuat fungsi baru, yaitu fungsi ini. Yang mana yield berisi judul. Nah, ini tergantung dengan nama yang ingin Anda beri. Karena saya ingin mengambil judul, jadi saya beri nama judul. Dan untuk abstraksi, saya juga beri nama abstraksi. Nah, kemudian untuk ininya, bagaimana cara memperoleh selektornya? Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Pertama, klik kanan, kemudian inspect. Nah, ini. Karena yang ingin kita ambil itu judulnya. Nah, itu caranya gini. Kita ke paling pojok sini. Kemudian kita pilih yang mau diambil yang mana. Nah, ini kan judul. Klik satu kali. Kemudian kembali lagi ke sini. Kita ke copy selector. Baru setelah itu kita letakkan di bagian sini. Untuk memastikan sama tidaknya ini. Konten jurnal, sama-sama konten jurnal. Only div child 2A.
Nah, kita tambahkan teks karena yang diambil kan nanti teksnya. Kemudian diekstrak. Begitu. Ini untuk yang judul. Begitu juga dengan abstraksi, caranya sama, yaitu kita kembali ke sini, terus kita pilih abstraksinya. Bukan judul ininya ya, yang kita ambil isi dari abstraksinya. Nah, jadi ini. Kita klik lagi, kemudian ke titik 3 di sini, pilih copy, kemudian copy selector. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Taruh bawahnya saja biar kelihatan. Konten jurnal, Uli div need child 4. Kemudian tambahkan titik 22 kali teks untuk mengambil teksnya dalam bentuk teks dan diekstrak seperti itu. Nah, ini bagaimana cara kita mengambil data mentahnya ya. Kemudian data mentahnya itu ingin kita simpan dalam bentuk CSV. Gimana caranya? Caranya dengan kita ke terminal. Nah, di sini kita kan ini kan menggunakan Scrapy. Jadi kita ketik Scrapy run spider. Kemudian nama dari filenya apa? Crawler.py. Nah, kita ketik crawler.py. Untuk mengubah men-save data dalam bentuk CSV, maka ketik kurangi O ini, O besar. Kemudian namanya apa? Ingin diberi nama apa data tersebut? Nah, saya ingin memberi nama crawling.csv. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada tertera finish, berarti sudah selesai dan di sini akan tertambah secara otomatis. Nah, ini dia datanya, ini dalam bentuk CSV. Mungkin lebih jelasnya akan saya tampilkan ini. Untuk datanya supaya bisa terlihat jelas. Tadi tersimpan di kuliah semester 6 penambangan UTS crawling ya namanya tadi, ini berarti. Nah, ini dia datanya. Tadi kan ada judul, kolom satunya, kolom 2-nya abstrak. Sesuai dengan ini judul sama abstrak. Seperti itu. Kemudian isinya aplikasi kontrol monitoring jaringan komputer sama rancangan bangun aplikasi proxy. Nah, itu kan judul dari web yang kita jurnal yang ada di dalam web yang kita crawling itu datanya. Dan ini untuk abstraknya ini panjang. Sesuai yang kita crawling tadi seperti itu. Oke, kita close dulu, kembali ke codingannya. Nah, untuk crawling datanya, data mentahnya sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan proses apa tadi? Persiapan datanya, yaitu stopwatch, stemming. Nah, untuk melakukan stopwatch stemming dibutuhkan import library Panda, NumPy, Seaborn, Matplotlib. Ini ya, semuanya. Jadi sebelum ini harus kalian sudah menyiapkan library dan menginstal library-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian data yang tadi itu dimasukkan ke dalam fungsi ini agar codingan ini bisa membaca ini tadi data mentah yang sudah kita crawling. Disesuaikan namanya karena saya tadi namanya crawling.csv, berarti di sini harus crawling.csv juga. Kemudian di return datanya. Setelah itu, nah di sini
ini remove user. Kemudian, nah ini untuk remove angka codingannya itu ini. Kemudian ini untuk melakukan stop word. Nah, ini menggunakan NLTK sehingga nanti stop word Indonesia langsung gini Indonesia gitu. Menggunakan NLTK dan untuk import ini menggunakan sastrawi. Untuk tokenize-nya juga menggunakan NLTK, library NLTK. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan nanti ini emoticon-emoticon yang biasanya terdapat dalam data mentah, karena itu kan tidak dibutuhkan, jadi nanti akan dihilangkan. Jadi kita mengelompokkan emoticonnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita membersihkannya. Nah ini untuk membersihkan itu tanda-tanda baca, pagar, hashtag gini. Angka untuk menghilangkan angka kan tidak diperlukan untuk di sini. Nah, ini untuk proses tokenize-nya. Jadi, untuk remove kita membuat ini looping untuk remove stop word, remove emoticonnya. Oh ya, untuk stop word ini berfungsi untuk menghilangkan kata yang tidak bermakna, tidak memiliki arti. Kemudian nanti hasilnya akan disimpan dalam bentuk abstrak akhir. Ini df. Nah, bagaimana cara menjalankannya sehingga menghasilkan data abstrak akhir? Bisa dilakukan dengan cara mengetik di terminal Python, terus filenya apa? Stop word stemming. Stop word stemming.py. Nih, enter. Kita tunggu. Nah, sudah selesai sehingga ini di sini langsung muncul, jika sudah selesai akan muncul datanya yang sudah diolah, yaitu sudah di di stop word, stemming dan tokenize, dan juga menghilangkan emoticon dan tanda baca. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melakukan mengubah data dalam bentuk TF-IDF. Nih, kita yang diperlukan yaitu mengimport library RE, Panda, NLTK, Sastrawi, String, sama ini. Nah, data tadi sama seperti sebelumnya, agar bisa terbaca dalam codingan ini yaitu menggunakan pd.read CSV. Nah, ini untuk namanya disesuaikan. Karena di sini saya menggunakan tadi yang terakhir itu kan diberi nama abstrak akhir.csv. Terus untuk kolomnya yang digunakan itu kolom hasil akhir. Nih, mana ya? Nih, berdasarkan ini. Oh, mungkin lebih jelasnya bentar. Hasil akhir, abstrak akhir. Nama kolomnya itu kan
sertifikat. Oh, oh iya ya, bentar, bentar. Open. Ini aja wis. Nah, ini. Untuk kolomnya ini kan namanya kolom hasil akhir. Jadi, kita di sini mencantumkan use kolom hasil akhir. Dan untuk nama filenya, abstrak akhir ini harus sama dengan nama file yang tadi sudah kita buat file datanya. Kemudian kita melakukan vectorize, jadi nanti akan berbentuk vektor, sehingga nanti ketika kita jalankan ini akan menghasilkan file CSV bernama hasil paling akhir.csv. Untuk cara menjalankannya juga sama, kita ketik Python, kemudian nama file ini, nama file yang memiliki isi tf-idf. Nah, ini namanya kan tf-idf py. tf idf.py. Kita enter. Nah, di sini kan nanti akan muncul hasil paling akhir. Nah, agar lebih jelas saya ini kita down save dulu. Bentar. Hasil paling akhir. Nah, ini. Agar rapi, saya akan buka melalui sini. Kita coba. Tidak, semester, nambangan. Nah, ini. Dia akan terbentuk seperti ini. Administrator. Ini akan sesuai dengan setiap kata yang ada dari itu. Dari abstraksi yang sebelumnya data. Jadi data awal abstraksi tadi itu kan berupa kalimat. Nah, dari kalimat itu mengalami pemrosesan data tadi di file stopword, stemming, tokenize jadi dipisah-pisah, stopword jadi di itu apa? Membuang kata-kata yang tidak bermakna seperti ini, itu, seperti itu. Dan untuk stemming itu untuk membuang apa ya? Imbuhan-imbuhan seperti berlari itu kan kata dasarnya lari. Nanti jadi yang awalnya berlari jadi lari. Nah, setelah dibentuk dari perkata-perkata itu. Nah, nanti dihitung jumlahnya ada berapa untuk kata aduk, untuk kata administrator, dari masing-masing ini 1, 2, 3 ini maksudnya dari deskripsi 1 tadi, deskripsi 2, deskripsi 3 itu ada administrator berapa kali gitu. Kemudian ini kan sudah kita diminta melakukan reduksi dimensi dengan menggunakan PCI. Oke. Saya menggunakan aplikasi Orange untuk melihat nilai dari ini reduksinya. Pertama kita pilih file, kemudian tadi filenya yang diminta file apa? Mana? Data tahap 2D, data dari yang dalam bentuk tf-idf. Oke. Nah, ini pilih di sini datanya dan kemudian tadi saya simpan data yang ini ya hasil paling akhir.
Kemudian kita apply, tunggu hingga datanya berhasil masuk. Untuk melihat datanya, kita ambil data tabel, terus coba kita hubungkan. Oh, ini datanya ternyata sudah masuk. Ini sudah terbaca. Terus saja. Nah, kita tadi kan disuruh menggunakan Principal Component Analyze. Nah, caranya yaitu kita cari di sini widget Principal. Nah, ini singkatan Principal Component Analyze. Nah, ini sesuai dengan nanonya ya. Jadi kita klik, kemudian kita hubungkan. Kita lihat. Kemudian untuk melihat bagaimana hasil analisisnya, kita menggunakan data tabel lagi. Kemudian kita hubungkan dari yang PCA ke data tabel. Sehingga nanti hasil data yang setelah diolah melalui PCA bisa ditampilkan di tabel. Sebentar, akan saya perbesar agar lebih jelas. Nah, ini. PC 1, PC 2. Varian. Varian ini untuk isinya itu komponennya bisa kita sesuaikan. Ini kan 2. Sehingga tadi nampilkan mana ini isinya sehingga hanya tampil 2. Nah, bagaimana untuk menambahnya? Kita bisa langsung diubah di sini. Misal 4. Di sini seharusnya berubah. Nah, ada 4 kan? PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Seperti itu. Untuk varian ini tetap varian ini merupakan itu apa? Abstraksinya kan ada 4 tadi ya. Kemudian selanjutnya yang diminta yaitu melakukan analisis cluster dari tahap yang 3 menggunakan Kamin. Oh, jadi setelah kita ini tadi kan untuk sebagai perbandingan. Untuk data yang sebelum dianalisis menggunakan PCA seperti ini. Nah, setelah dianalisis hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita kan harus menggunakan Kamin cluster. Nah, kita tinggal mencari di sini. Nah, ini Kamin. Nah, di sini kan tadi diminta untuk melakukan analisa cluster dari tahap 3, sedangkan tahap 3 itu melalui PCA. Nah, berarti kita harus menghubungkan file tidak langsung ke Kamin, akan tetapi yang dari PCA kita hubungkan ke Kamin. Karena yang diminta setelah tahap 3. Jadi clear A dulu, lupa ini terang. Coba kita lihat dulu guys. Nah, iya, datanya ditransformasi dulu dengan menggunakan PCA, lupa tadi. Begitu juga ini. Clear, transform data. Untuk melihat datanya seperti apa setelah menggunakan ditransformasikan terhadap Kamin clustering dan melalui analisis PCA.
Nah, kita menggunakan data tabel. Jadi data tabel ini berfungsi untuk menampilkan data, entah itu data yang sudah diproses maupun belum diproses. Kita sambungkan, kemudian kita lihat. Nah, ini. Jadi terdapat, karena tadi itu terdapat 4 klaster, ada 3 klaster, dan 2 klaster itu berada dalam klaster pertama dengan nilai silhouette seperti ini. Dan ini nilai dari PC1, PC2. Jadi digabung ya. Nilai yang tadi ini kan sama kan? Digabung sama nilainya ini. Nih. Jadi menambah klaster sama silhouette itu. Ya mungkin sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.